Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ramadan. Saya dari Universitas Negeri Semarang. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pendekatan pembelajaran seni rupa pada abad 21. Baik, langsung saja kita mulai. Pada abad 21, dunia pendidikan menghadapi banyak perubahan. Peserta didik dituntut memiliki keterampilan yang disebut 4C, yaitu ada critical thinking, ada communication, lalu ada collaboration, dan creativity. Nah, dalam konteks pendidikan seni rupa, pendekatan pembelajaran tersebut harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu zaman sekarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas 4 pendekatan yang relevan untuk pembelajaran seni rupa pada abad 21. Yang pertama ada Discipline Based Art Education atau DBAE. Lalu yang kedua ada Expression Art Education atau SEAE. Lalu yang ketiga ada Visual Culture Art Education atau VCAE. Lalu yang terakhir Multicultural Art Education atau MAE. Baik, yang pertama ada DBAE atau Discipline Based Art Education, merupakan pendekatan yang menekankan pendidikan seni secara akademik. Pendekatan ini mencakup 4 aspek utama, yaitu ada praktik seni, sejarah seni, kritik seni, dan estetika. Lalu tujuan dari pendekatan ini adalah agar siswa tidak hanya bisa membuat karya, tapi juga bisa menganalisis, menilai, dan memahami konteks seni secara mendalam. Dalam konteks abad 21, pendekatan ini relevan karena melatih critical thinking, memperkuat wawasan budaya, dan meningkatkan kemampuan berpikir sistematis. Lalu contoh kegiatan dari DBAE yaitu, misal ada guru memberikan materi tentang lukisan realisme. Setelah itu, siswa diminta menganalisis lukisan, misal karya dari Basuki Abdullah, dari sisi teknik, makna, dan menilai estetikanya. Kemudian siswa membuat karya sendiri yang terinspirasi dari karya tadi, dari karya Basuki Abdullah. Lalu mempresentasikan hasilnya dan menerima tanggapan dari teman sekelasnya. Nah, kenapa ini disebut DBAE? Yaitu karena siswa diajak belajar secara terstruktur, yaitu memahami teori, sejarah seni, praktik seni, dan refleksi atau penilaian karya. Baik, untuk pendekatan yang selanjutnya yaitu ada pendekatan SEAE atau Self-Expression Art Education, yaitu pendekatan yang menekankan pada kebebasan siswa dalam mengekspresikan perasaan, pemikiran, dan imajinasi melalui karya seni. Nah, pada pendekatan ini lebih menekankan pada proses penciptaan daripada hasil akhir. Lalu dalam pembelajaran abad 21, SEAE juga sangat penting karena membantu siswa mengembangkan kreativitas, kebebasan berpikir, dan orisinalitas. Selain itu, siswa juga diajak untuk mengenali identitas dirinya lewat karya seni yang mereka buat. Lalu untuk contoh kegiatan dari SEAE sendiri yaitu misalnya ada guru memberi tema perasaan hari ini untuk karya yang siswa akan kerjakan, lalu siswa bebas membuat gambar atau lukisan sesuai perasaan mereka. Tidak ada penilaian teknis yang kaku, yang dinilai adalah ekspresi dan kejujuran mereka dalam berkarya. Nah, kenapa ini disebut SEAE? Yaitu karena fokus utama adalah pada ekspresi pribadi siswa, bukan pada teknik atau aturan tertentu. Baik, untuk pendekatan selanjutnya itu ada FCAE atau Visual Culture Art Education, yaitu pendekatan yang mengajarkan siswa untuk memahami dan mengkritisi budaya visual yang mereka lihat setiap hari. Nah, ini mencakup seperti iklan, media sosial,
atau meme yang biasanya beredar di media sosial, lalu bisa juga film, desain grafis, dan sebagainya. Di era digital seperti sekarang, siswa terpapar sangat banyak dengan gambar visual setiap hari. Nah, maka dari itu, penting bagi mereka untuk memiliki visual literasi atau kemampuan membaca makna gambar. Nah, pendekatan ini membantu siswa berpikir kritis terhadap media dan tren visual yang berkembang. Contoh kegiatan dari VCAE yaitu, misalnya ada guru yang menunjukkan beberapa iklan dari media sosial, lalu mengajak siswanya untuk berdiskusi apa sih pesan dari iklan tersebut, lalu gaya visualnya bagaimana, lalu apa pengaruhnya terhadap kita sebagai penonton iklan tersebut. Nah, setelah itu, siswa diminta membuat poster kampanye sosial dengan gaya visual yang mereka anggap menarik dan relevan. Nah, kenapa kegiatan ini disebut VCAE? Yaitu karena siswa diajak berpikir kritis terhadap budaya visual modern yang mereka temui sehari-hari, lalu membuat karya sebagai respon terhadap hal tersebut. Baik, untuk pendekatan yang terakhir atau keempat yaitu ada MAE atau Multicultural Art Education, yaitu pendekatan yang mengenalkan siswa pada seni dan budaya dari berbagai latar belakang etnis dan sosial. Tujuan dari pendekatan ini yaitu adalah agar siswa belajar menghargai perbedaan, memperluas wawasan budaya, dan menumbuhkan sikap toleransi. Nah, pada abad 21, masyarakat semakin beragam dan saling terhubung. Maka dari itu, pendekatan ini juga sangat penting untuk membentuk generasi yang inklusif, terbuka, dan memiliki global mindset. Contoh kegiatan dari MAE yaitu misalnya ada guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Lalu, setiap kelompok diberi tugas untuk membuat karya seni berdasarkan budaya yang berbeda. Misalnya ada yang membuat karya batik yang berasal dari kebudayaan Jawa, lalu ada yang membuat anyaman dari kebudayaan Dayak, lalu ada juga yang membuat seni hias berasal dari kebudayaan Papua. Setelah itu, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan latar belakang budaya dari karya-karya yang mereka buat tersebut. Nah, kenapa ini disebut MAE? Yaitu karena siswa belajar mengenal dan menghargai keberagaman budaya melalui praktik dan diskusi seni. Baik, selanjutnya ada perbandingan dari keempat pendekatan tersebut. Jadi, keempat pendekatan tersebut masing-masing mempunyai kekuatan terhadap keunggulan mereka sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu ada DBAE untuk melatih berpikir analitis dan apresiasi seni secara mendalam. Yang kedua, SEAE yaitu lebih untuk mengembangkan kreativitas dan kebebasan berekspresi. Lalu VCAE memperkuat literasi visual dan pemahaman terhadap budaya populer. Lalu MAE membentuk sikap toleransi dan pemahaman antar budaya. Nah, semua pendekatan ini bisa digunakan secara bergantian atau dikombinasikan agar pembelajaran seni lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan siswa zaman sekarang. Baik, kesimpulannya yaitu pembelajaran seni rupa pada abad 21 tidak bisa hanya berfokus pada teknik membuat karya. Namun guru perlu juga untuk memahami berbagai pendekatan seperti yang saya sampaikan yaitu tadi 4 pendekatan seperti DBAE, SEAE, VCAE, dan MAE. Karena masing-masing juga punya kelebihan tersendiri. Jika pendekatan ini dipilih dan diterapkan dengan tepat, maka pendidikan seni bisa menjadi sarana yang efektif untuk membentuk siswa yang kreatif, kritis, terbuka, dan siap menghadapi tantangan zaman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.